akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi Kamis 24 Februari 2022. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga saat ini, ketegangan masih berlangsung. Selamat sore Pak, kami dari kelas 12 SMP 4 kelompok 2. Nama saya Kusnandis Hussein Gadun, saya Sultan. Nama saya Selina, nama saya Bupati Sultan, Nama saya Adel. nama saya Margarita Dinamata. Kronologi dan latar belakang perang Rusia dan Ukraina. Sebenarnya, dulu Ukraina rapat dengan Rusia. Namun, pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal, ketika perang dingin terjadi, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam negara federasi bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk CIS. Namun, perbedaan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara di bawah kekuasaan Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan dan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea, Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia yaitu Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera membuat Putin marah karena perspektif berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan saat Yaskon Zatu. Rusia menggunakan kekosongan untuk mencaplok Crimea di tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintahan Ukraina. Mulai panas sejak akhir 2021. Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Moskow diyakini Barat memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina. Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga turun gunung
menginisiasi menegosiasi antara keduanya. Di sisi lain, Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Semua angkatan laut dikerahkan. Latihan ini juga dilakukan di darat. Rusia bekerja sama dengan Belarusia, tetangganya dekat sekaligus sekutunya. Rusia yang cemas ke NATO, Rusia membantah akan menyerang kala itu. Namun, negeri Putin mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia meminta aliansi tersebut untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota. Dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia 16 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan Rusia tidak pernah berniat menyerang tetangga itu. Ia menyebut isu ini muncul setelah dihembuskan AS. NATO dan para aliansinya, semua histeria yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah ditargetkan untuk mengalihkan isu dari keamanan negara kami terkait Federasi Rusia. Kami melihat ekspansi NATO yang telah berjalan selama 30 tahun lebih dan kini infrastruktur NATO makin dekat ke perbatasan kami. Jelasnya dalam wawancara kala itu. Pada situasi ini, Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap Rusia. Sementara negara kami tengah mengupayakan diplomasi. Pihak Barat terus mengobarkan informasi perang dan menciptakan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Sebenarnya tidak ada yang terjadi dan kami tidak berniat untuk menyatakan perang terhadap Ukraina. Tolong jangan salah paham, kami justru menganggap Ukraina sebagai saudara kami. Ujarnya lagi. Memerangi Ukraina adalah gagasan yang tidak masuk akal bagi kami. Ia membebarkan NATO telah melakukan 5 fase ekspansi dari tahun 1999 hingga tahun 2020. C. Putin yang tidak tepat janji. Pada 15 Februari, Putin menegaskan akan menarik semua pasukan dari perbatasan. Ia mengatakan ini saatnya konversi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Putin mengatakan Rusia tidak menginginkan perang. Menurut dia, Rusia siap mencari solusi dengan Barat. Kami siap untuk bekerja sama lebih jauh. Kami siap untuk masuk ke jalur negosiasi, ujar Putin seperti dilansir AFP kala itu. Meskipun begitu, negara Barat meragukan hal ini. Bahkan intelijen NATO di Eropa Timur menyebut Rusia mungkin tetap akan menyerang meski terbatas dengan menggunakan wilayah pemberontakan Ukraina Timur. Senin lalu, Putin tiba-tiba mengumumkan Dekres DPR dan Lushat LRP, dua wilayah kontrak pemerintahan Ukraina sebagai negara merdeka, dengan alasan menjaga perdamaian. Putin menandatangani dekret mengirim ke pasukan Ukraina. Kamis 24 Februari 2022, pernyataan Putin di depan Olaf tak terrealisasi. Serangan benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev. Keadaan mengharuskan kami untuk mengambil tindakan tegas dan segera, kata Putin dalam pidato yang disiarkan di televisi menurut Transsiberian Novosti. Donbas atau wilayah milisi pro-Rusia di Ukraina Timur meminta bantuan kepada Rusia. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 51 bagian 7 Piagam PBB,
dengan sanksi Dewan Federasi dan sesuai dengan perjanjian persahabatan yang diratifikasi oleh Federal Musyawarah dan Gotong Royong dan DPR dan LPR, saya putuskan untuk melakukan operasi militer khusus tambahnya. Barat mengutuk tindakan Putin. Sejumlah negara bereaksi. Rusia memulai serangan ke Ukraina hari ini. Putin memulai perangan melawan Ukraina, melawan seluruh dunia demokrasi. Dia ingin menghancurkan negara saya, negara kita, semua yang telah kita bangun, semua yang kita jalani, kata Presiden Ukraina Zelensky. Mengapa menyerang Ukraina? Para ahli percaya Putin melakukan ini untuk tujuan memaksa perubahan di Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro-Moskow. Berdasarkan pidato Putin, Rusia melancarkan serangan besar di seluruh Ukraina dan bertujuan untuk menggulingkan perintah Kiev melalui cara militer, kata Direktur Penelitian Makro Global di Eurasia Group, Henry Rom, dikutip CNBC International. Meskipun Putin mengklaim sebaliknya, kemungkinan ini akan mencakup penduduk beberapa wilayah oleh pasukan Rusia. Dikutip dari CNN Internasional, dalam sebuah esai panjang yang dimuat Putin di Juli 2021, ia sempat menyebut Rusia dan Ukraina adalah satu orang. Barat telah merusak Ukraina dan menariknya keluar dari orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan. Tulis media itu menggambarkan tulisan Putin. Dalam pertemuan dengan media yang dihadiri CNBC Indonesia pekan lalu, seorang pejabat senior Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengatakan pelanggaran terang-terangan Rusia terhadap hukum internasional menjadi tantangan langsung terhadap tatanan berbasis aturan internasional. Ukraina sendiri merupakan anggota PBB yang artinya negara merdeka dan berdaulat. Jika Rusia diizinkan untuk membatasi kedaulatan Ukraina dengan mendikte analisis Ukraina dan pilihan kebijakan luar negeri, dengan memerasnya dan melanggar integritas teritorialnya, itu dapat memberanikan orang lain yang ingin memperluas klaim teritorial ilegal termasuk di Laut Cina Selatan atau LCS. Katanya, merusak prinsip-prinsip tatanan berbasis aturan internasional, melemahkan fondasi kerjasama internasional, dan pelanggaran Rusia mengancam perdamaian dan stabilitas di benua Eropa.